out the door, and your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Putri Meilanusain dengan NIM 15142104 dari kelas 5A PGSD. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai alasan penggunaan media pembelajaran pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap siswa yang melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Dengan penggunaan media, ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi, sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Menurut Trisnawati pada tahun 2017. Kejelasan pesan, daya tarik gambar yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan, menyebabkan siswa tertawa dan berpikir. Yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan memungkinkannya dapat diserap oleh siswa. Menurut Miranti pada tahun 2013. Kualitas belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar. Misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. Alasan penggunaan media pembelajaran menurut Sujana pada tahun 2012 mengemukakan alasan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua,
Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Menurut Hamalik pada tahun 2014, bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang keempat, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Yang kelima, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang keenam, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Adapun alasan penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar menurut Syafril pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperoleh dan memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat digantikan dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Yang kedua, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Yang ketiga, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide di samping secara verbal. Yang keempat, objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer.
Yang kelima, kejadian atau proses yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Yang keenam, peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses dalam kenyataan memakan waktu lama, seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu, dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman untuk film, video, slide, atau simulasi komputer. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau kebun binatang. Penggunaan gambar dan foto serta grafik dalam contoh di atas adalah salah satu cara pembelajaran dengan media pembelajaran. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses-proses dan hasil pembelajaran adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak. Dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut, sebab melalui media pembelajaran, hal-hal abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.